Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Kamelia dengan NIM 2210310016 dari kelas PGMI-A. Pada tugas UTS ini saya akan membahas tentang sifat dan operasi hitung bilangan. Saya akan membahas 3 sifat. Yang pertama sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, yang ketiga sifat distributif. Faktanya, ketiga sifat ini tidak hanya berlaku pada bilangan bulat, tetapi juga berlaku pada pecahan. Tetapi karena di sini saya akan membahas yang bilangan bulat saja. Oke, kita akan membahas sifat yang pertama, yaitu sifat komutatif atau juga disebut pertukaran. Sifat ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, bagaimana sih sifat komutatif pada penjumlahan? Pada penjumlahan, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Maksud pertukaran di sini adalah pertukaran tempat. Tempat A digantikan oleh B, tempat B digantikan oleh A. Jadi dibalik ya. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Terjadi pertukaran tempat. Kita misalkan A kita misalkan dengan 7, B kita misalkan dengan 2, B kita misalkan dengan 2, A kita misalkan dengan 7. Oke, sekarang kita jumlahkan. 7 tambah 2 sama dengan 9, 2 tambah 7 sama dengan 9. Ternyata sama. Hasil 7 tambah 2 9, 2 tambah 7 9. Karena sama, maka terbukti sifat komutatif ini berlaku pada penjumlahan. Oke, selanjutnya pada perkalian. A kali B itu sama dengan B kali A. Sebagai buktinya kita misalkan A itu 7, B itu 2, B itu 7, A itu 2. Coba kita kalikan. 7 kali 2 sama dengan 14, 2 kali 7 14. Hasilnya kan sama. Karena sama, sifat komutatif itu berlaku pada perkalian. Kita lanjutkan ke sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif, juga disebut dengan pengelompokan. Sifat ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. A ditambah B tutup kurung ditambah C akan sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Untuk membuktikannya kita misalkan A kita misalkan 7 ditambah B kita misalkan 2 ditambah C kita misalkan 3. 7 ditambah dalam kurung B 2 ditambah C dikerjakan di dalam kurung terlebih dahulu. 7 ditambah 2 sama dengan 9, 9 ditambah 3. 9 ditambah 3, 12. Kemudian 7 ditambah dalam kurung 2 ditambah 3 yaitu 5. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Hasilnya sama ya. Karena hasilnya sama, sifat asosiatif ini berlaku pada penjumlahan. Oke, selanjutnya pada perkalian. Buka kurung A kali B tutup kurung kali C akan sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung.
Untuk membuktikannya, kita misalkan A itu 7, B kita misalkan 2, C kita misalkan 3. A itu 7 dikali dalam kurung 3 kali 2 tutup kurung. Oke, kita selesaikan. 7 kali 2 sama dengan 14. 14 dikali 3 sama dengan 42. Yang sebelah kanan 7 buka kurung 2 kali 3 kan 6. Kemudian 7 kali 6 sama dengan 42. Ternyata sama ya hasil antara kiri dan kanan. Maka sifat asosiatif ini berlaku pada perkalian. Oke, kita lanjutkan ke sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif atau penyebaran. Sifat ini berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan. Yang kedua, perkalian terhadap pengurangan. Oke, kita langsung ke contoh yang pertama, yaitu perkalian terhadap penjumlahan. A kali buka kurung B ditambah C tutup kurung itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Untuk membuktikannya, kita misalkan A kita misalkan 7, B kita misalkan 2, C kita misalkan 3. Kemudian 7 dikali dalam kurung B ditambah 3 sama dengan 7 kali 5, yaitu 35. Kemudian bagian kanan 7 kali 2 ditambah 7 kali 3. 7 kali 2 14 ditambah 7 kali 3 21, hasilnya 35. Karena hasilnya sama, yang kanan dan yang kiri, maka terbukti sifat distributif ini berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu perkalian terhadap pengurangan. A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Untuk membuktikannya, kita misalkan A kita misalkan 7 dikali dalam kurung B kita misalkan 2 dikurang C kita misalkan 3. Hasilnya 7 dikali min 1 sama dengan min 7. Yang samping kanan A kita misalkan 7, B kita misalkan 2, C kita misalkan 3. A kita misalkan 7 kali B kita misalkan 2 dikurang A kita misalkan 7 kali C kita misalkan 3, yaitu sama dengan 14 dikurangi 7 kali 3 sama dengan 21, yang hasilnya min 7. Hasilnya kan sama antara kiri dan kanan, maka terbukti sifat distributif ini berlaku pada perkalian terhadap pengurangan.